Cara menghitung uang pertanggungan sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan ajarkan bagaimana sih cara menghitung uang pertanggungan atau UP sesuai kebutuhan. Hal ini baru saya sadari akhir-akhir ini. Di video sebelumnya saya sudah cerita bahwa tahun lalu ya, ayah saya meninggal dunia. Ayah saya punya polis ya, kemudian saya klaim ya cair uang pertanggungan 21 juta. Ya, kami bersyukur atas uang pertanggungan yang cair itu bisa dipakai buat biaya pemakaman. Tetapi setelah itu kan ada ibu saya yang ditinggalkan sebagai janda. Ya. Nah, bagaimana kelanjutan kehidupan ibu saya? Saya cuma berpikir begini, seandainya dulu ayah saya ya beli asuransi dengan UP yang besar, ibu saya hidupnya akan lebih nyaman sekarang. Ya. Jadi makanya saya ingin share ini ya supaya jadi concern kita, supaya kita sadar bahwa kalau kita nggak ada, ya keluarga kita itu harus terus melanjutkan kehidupan. Dan bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan kalau mereka bukan pencari nafkah gitu loh. Ya, misalnya kita sebagai pencari nafkah gitu, ya biasanya mereka tinggal terima saja. Tiba-tiba kehilangan pencari nafkah, harus cari nafkah sendiri, itu kan nggak gampang, betul nggak? Ya biasanya mereka kemudian standar kehidupannya turun. Ya, itu yang terjadi. Mungkin keluarganya ya udah harus jual barang-barang yang ada di rumah dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali orang yang sengsara hidupnya ketika ditinggal pencari nafkah. Jadi makanya kita perlu tahu berapa sih uang pertanggungan yang kita butuhkan kayak gitu. Ya, oke. Ada banyak sih cara untuk menghitung, tapi kita akan belajar ya cara menghitung UP ideal. Ya, ada yang namanya uang pertanggungan ideal. Ya. Uang pertanggungan ideal ini maksudnya, jadi kalau kita nggak ada ya, keluarga kita itu bisa hidup nyaman gitu loh. Ya, masih hidup nyaman. Contoh misalnya kebutuhan sehari-hari per bulan berapa sih kebutuhan hidupnya? Misalnya kebutuhan hidup 10 juta per bulan. Ya, kebutuhan hidupnya 10 juta per bulan. Berarti kalau setahun itu 120 juta. Betul ya? Nah, kemudian berapa UP idealnya? Nah, UP idealnya ini 120 juta ini yang setahun ini dibagi bunga deposito. Ya, jadi kalau nanti seandainya kita dapat UP, kita masukkan deposito, hasilnya berapa sih? Biasanya 6% dipotong pajak, ya 5% lah. Jadi ini dibagi 5%. Ya, 120 juta ya dibagi 5%, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,4 miliar. Ya, 2,4 miliar ini adalah UP ideal yang perlu teman-teman miliki. Kalau punya penghasilan atau kebutuhan keluarganya 10 juta per bulan, UP idealnya 2,4 miliar. Ya. Jadi ketika misalnya ya terjadi resiko ya nasabah ini meninggal dunia, keluarganya terima 2,4 miliar, keluarganya bisa masukkan 2,4 M ini ke deposito. Masukkan ke deposito dapat bunga 5% per tahun. Atau 120 juta per tahun bunganya. Dibagi per bulan itu kan 10 juta per bulan. Jadi apa? Ketika keluarganya terima 2,4 M, keluarganya tenang. Artinya dari bunga saja mereka bisa hidup. 2,4 M-nya masih utuh di deposito, mereka hidup dari bunganya saja. Bisa hidup 10 juta per bulan. Ya, ini adalah UP ideal yang perlu dimiliki. Ya, tiap orang ya beda-beda gitu kan, tergantung kebutuhan sehari-harinya berapa gitu loh. Ya, kalau misalnya kebutuhan sehari-harinya misalnya 5 juta penghasilannya, ya udah, mungkin separuhnya berarti 1,2 M berarti. Ya. Ini adalah UP ideal. Nah, kalau aduh Pak, belum sanggup misalnya untuk punya UP segini. Ya oke, nggak apa-apa ya, tapi mulai persiapkan dengan UP minimal. Ya, UP minimal. Berapa UP minimal? Nah, UP minimal ini gampang.
Ya, kalau tadi kebutuhan per bulan 10 juta, kalikan aja selama 5 tahun. Ya, berarti ini kali 12 bulan, kali 5 tahun. Dapatnya berapa? 600 juta. Ya, 600 juta. Maksudnya apa? Jadi, kalau terjadi resiko kepala keluarganya meninggal dunia, pencari nafkahnya, ya ada dana yang cair 600 juta, minimal buat mereka hidup selama 5 tahun. Artinya begini loh, selama 5 tahun ini, ya mungkin keluarganya, istrinya misalnya, nggak biasa kerja, nggak punya penghasilan, ada waktu untuk mempersiapkan mungkin belajar bisnis, belajar apa, supaya dia bisa punya penghasilan. Tapi kalau nggak ada ini, nggak tiba-tiba nggak ada sama sekali kan bingung. Nggak biasa kerja, nggak biasa bisnis, tiba-tiba kehilangan pencari nafkah kayak gitu, hidup bagaimana? Mau mulai bisnis juga bingung, nggak punya modal dan lain sebagainya. Jadi kalau dapat uang ini minimal lah ya, bisa buat hidup dan bisa buat modal dia usaha. Ya, paham ya sekarang ya? UP ideal dan UP minimal ya. Jadi ini teman-teman perlu miliki. Ya ini baru saya sadari sekarang ya. Jadi saya juga mulai mengejar gitu kan. Bagaimana bisa punya ya UP minimal atau dan ke UP ideal. Ya karena kan asuransi jiwa itu kita punya banyak polis, nggak masalah mau punya 10 polis, punya 20 polis, nanti UP-nya itu digabungkan gitu loh. Ya, jadi nggak cuman bisa satu klaimnya, nggak. Polis itu kalau asuransi jiwa itu boleh lebih dari satu, ya. Kalau asuransi kesehatan ya nggak bisa biasanya ya. Tapi kalau asuransi jiwa berapapun boleh. Nanti diakumulasi, ya, diakumulasi. Sekarang baru punya UP 100 juta misalnya, ya nggak apa-apa ditambah, ya, ditambah polisnya supaya minimal mencapai ini, ya, dan ditambah terus kalau bisa sampai UP ideal supaya keluarga tenang lah, ya. Oke. Nah, gimana caranya? Oke, nah teman-teman, ya kemarin saya udah cerita bahwa saya pindah ke perusahaan asuransi lain, ya salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Nah, itu ada satu produknya yang menarik, ya. Itu produknya yang menarik menurut saya, simple, ya. Jadi kalau kita bisa sisihkan 1 juta per bulan, ya 1 juta per bulan, ini untuk usia 30 tahun, ya, itu dapat UP 1,5 miliar. Wow, ya. Dapat UP 1,5 miliar. Jadi ini bayarnya selama 10 tahun, ya. 10 tahun diproteksi hingga 20 tahun, ya. Jadi UP-nya 1,5 miliar. Kalau di tahun ke-20, ya, di tahun ke-20 ternyata masih hidup, ya, tahun ke-20 ternyata masih hidup, ya, preminya dikembalikan, 100% dikembalikan. 100% premi dikembalikan di tahun ke-20. Ya. Ini menarik ya, saya sama kayak kita nitip uang aja gitu ya. Kalau nggak terjadi resiko, uang kembali. Ya, tenang ya. 1 juta per bulan selama 10 tahun, UP 1,5 miliar. Baru setor sekali 1 juta misalnya. Ternyata terjadi resiko, keluarga terima 1,5 miliar. Kan keluarga tenang gitu loh. Ya, dapat UP yang besar ya, keluarga bisa melanjutkan kehidupan dengan enak. Misalnya, oh saya belum sanggup 1 juta, oke ya. Kalau belum sanggup 1 juta, bisa misalnya 700.000. Ya, 700.000 bisa dapat UP 1M. Ya. Belum sanggup 700.000, 350.000 per bulan ya. Bisa dapat UP 500 juta. Ya, dan ini semua kalau nggak terjadi resiko tahun ke-20 uang kembali ya, 100% di uang preminya dikembalikan. Ya, jadi penting bagi teman-teman ya, saya sarankan kalau teman-teman belum punya UP sesuai ideal ataupun bahkan minimal, mulai usahakan ya, karena saya sudah rasakan alami sendiri ya.
Jadi ketika kepala keluarga pencari nafkah nggak ada, keluarga yang ditinggalkan itu akan susah gitu loh. Ya, jadi mending kita siapkan warisan yang besar untuk mereka sehingga ya keluarga kita akan ingat bahwa kita adalah kepala keluarga atau pencari nafkah yang baik, yang memikirkan bahkan setelah dia tidak ada. Oke teman-teman, kalau teman-teman tertarik, nanti teman-teman bisa kontak saya ya, bisa hubungi saya. Masih ingat kan WA saya ya, di 0813 2869 7009 ya. Ini WA saya, hubungi saya, nanti saya akan bantu ya untuk teman-teman punya asuransi seperti ini. Oke, sukses buat teman-teman.